Pemirsa, kita akan membahas mengenai kesaksian di sidang hari ini dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, Mas Yonatan, selamat malam. Selamat malam, Mas Ega. Ya, Mas Yonatan, apa tanggapan dari tim kuasa hukum Yosua melihat keterangan dua ajudan yang dihadirkan pada hari ini yang dirasa majelis hakim salah satunya mengatakan kesaksian yang berbeda dibandingkan dengan kesaksian yang lainnya? Bagaimana, Mas Yonatan? Ya, halo Mas Yonatan, mohon maaf, audionya belum terdengar. Bisa di-unmute dulu mungkin? Halo, Mas Yonatan? Oke, audionya belum terdengar ya. Oke, baik. Saya ke Pak Jamin saja dulu sambil menunggu komunikasi kami. Oke, sudah tersambung. Mas Yonatan, halo? Ya, sudah terdengar Mas Iya. ya? Iya, sudah terdengar. Silakan Mas Yonatan. Baik, saya melihatnya sepertinya memang masih ada relasi kuasa yang sangat kuat antara para ajudan tersebut dengan FS dan PC. Sepertinya memang banyak kejanggalan yang saya lihat justru di dalam keterangan saksi tersebut. Ya, beberapa hal yang bisa saya ambil contoh misalkan seperti yang dikatakan tidak ada penggeledahan, tetapi memang ada pegang paha begitu ya. Jadi sepertinya ingin menghaluskan begitu bahwasannya memang saya sih nggak ngeledah, tapi saya hanya memeriksa mungkin seperti itu keyakinannya. Jadi saya lihat di sini juga saksi sepertinya juga terlalu berhati-hati dan ingin mengamankan dirinya begitu Mas. Itu sementara yang saya lihat karena majelis hakim pun bingung dengan pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut karena terlalu jauh berbeda dengan keterangan yang lain. Nah, inilah yang harus digali lebih dalam. Tapi saya yakin hakim tetap objektif yang bisa memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh keterangan-keterangan saksi tersebut. Oke, tujuannya apa memberikan kesaksian seperti ini, Mas Yonatan? Apakah memang tujuannya ingin mengaburkan dugaan pembunuhan berencana itu atau bagaimana? Ya tentu saja bisa jadi kita duga seperti itu Mas. Karena memang kan tidak mungkin tiba-tiba ajudan ini pro dengan kita sebagai pelapor begitu. Pasti yang tadi seperti saya sampaikan karena masih ada relasi kuasa, sepertinya begitu. Memang belum bisa berkata jujur sepenuhnya kalau saya melihat. Saya masih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim Mas. Jadi kemungkinan untuk mengaburkan unsur berencana tentu itu selalu akan diupayakan oleh FS dan PC dalam hal ini sebagai terdakwa mungkin melalui penasihat hukumnya. Begitu juga dengan ya mungkin saja saksi-saksi ini yang diharapkan bisa berkata jujur, tapi kenyataannya ya kita semua bisa menilai Mas. Oke, Mas Yonatan, kenapa kemudian memberikan pernyataan seperti ini? Bukankah kemudian mereka sudah tidak lagi menjadi ajudan? Apa kemudian apa alasan kenapa saksi ini mengatakan hal ini? Nah itu yang sebetulnya kita tidak tahu dan itu kita harus gali dan telusuri lebih dalam lagi. Bukan berarti walaupun sudah tidak tidak menjadi ajudan lagi, komunikasi di luar sana kan kita nggak pernah tahu Mas. Gitu. Jadi menurut saya ya apapun bisa terjadi di dalam hal seperti ini. Apalagi kita ketahui bersama FS ini kan punya kuasa yang sangat besar, yang super powerful. Ini terbukti bahkan sampai sekarang pun ini seharusnya semuanya bisa terang benderang, tetapi masih terus memberikan perlawanan. Ini kan bisa kita lihat seperti itu. Oke, baik. Mas Yonatan, Yosua dituding memiliki kepribadian ganda oleh tim kuasa hukum. Tanggapannya bagaimana? Nah, ini dia nih Mas. Kami itu nggak ngerti kenapa bisa penasihat hukum yang pertama bisa keluar dari konteks ya, dari konteks pertanyaan yang semestinya tentang pokok perkara yaitu pembunuhan berencana. Yang kedua, apa mungkin memang sudah tidak ada pertanyaan lain sehingga mencari-cari seperti itu. Yang ketiga, menurut kami ini tidak mendasar. Apa dasarnya yang bersangkutan menyampaikan seperti itu? Kami juga bertanya-tanya dan kami pastikan almarhum ini adalah kepribadian yang sehat, walafiat, yang normal, yang baik, dan ya kalau kita bisa bilang ya pasti waras dan
tidak yang seperti dikatakan seperti itu perlu kami tegaskan. Udah dibunuh keji, tetapi masih mencoba menggali-gali hal-hal yang menurut saya tidak penting dan tidak relevan. Nah, ini kami juga mengingatkan kepada penasehat hukum, Pak FS dan Ibu PC, tolonglah fokus kepada pokok perkaranya saja. Gitu. Oke, Pak Jamin, tanggapan Anda bagaimana? Bagaimana kemudian seorang hakim bisa menghadapi kesaksian seorang saksi yang mungkin dinilainya berbeda keterangannya dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain? Ya, Mas Egan, tentu kalau kita melihat apa yang disampaikan di sini khususnya kepada Daden, tentu dia memberikan keterangan yang berbeda dengan yang lain, tentu harus didukung oleh keterangan saksi lain. Kalau saksi lain tidak mendukung keterangannya atau bukti-bukti lain yang tidak mendukung keterangannya, maka itu yang disebut sebagai saksi yang menerangkan secara mandiri atau independen. Artinya saksi keterangan seperti tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan dengan keterangan saksi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan apa yang dilakukan Daden ini terkadang memberikan jawaban yang berlebih dari apa yang ditanyakan. Nah, tadi makanya hakim agak curiga terkait tentang apa yang dia saksikan. Sampai-sampai dia sudah ada menyimpulkan dan memasuk kepada suatu sosok karakter yang sebenarnya kita nggak pernah dengar ya. Contohnya dia katakan Joshua curhat sampai masalah dia bosan bekerja, atau dia mengatakan seperti ada masalah perkawinan yang sebenarnya hakim nggak mengarah ke sana begitu pertanyaannya. Dan itu kelihatannya terkoneksi dengan apa yang ditanyakan tadi oleh PH gitu terkait dengan pribadi ganda. Jadi masuk kepada sosok pribadi dan karakteristik daripada almarhum Joshua ini korban. Sebenarnya dalam sistem hukum kita hal seperti ini nggak pernah dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan inti permasalahan pembunuhannya, kecuali kita hidup di sistem common law system, karena yang digali itu adalah rasa keadilan masyarakat. Jadi juri itu melihat itu sebagai suatu faktor yang bisa membebaskan. Oh, korban itu dibunuh karena dia punya kepribadian ganda, berbahaya, dan karena yang memutuskan itu adalah juri. Jadi juri bisa rasa keadilannya muncul begitu. Jadi kalau penasihat hukum mengungkit itu sebagai rasa keadilan hakim, itu tidak akan dapat gitu. Angle itu nggak akan dapat begitu. Jadi beda ya, sistem pembuktian kita dengan common law system itu beda sekali. Jadi kita harus lebih fokus bagaimana membuktikan ini bukan pembunuhan berencana begitu. Itu aja. Supaya hukumannya lebih ringan begitu. Jadi bukan membebaskan dia dengan flying victim bahwasannya korban ini sebenarnya wajar gitu dia mendapatkan mati begitu. Jadi itu karena kita tidak sedang meyakinkan juri lah, itu keadaannya sekarang ini. Oke, baik. Apakah memang tujuannya menanyakan mengenai kepribadian ganda memang untuk membuat perhatian sidang ini keluar dari konteks pembunuhan berencana? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.